Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai saham sektor properti gitu ya, dengan tiga emiten yang akan kita coba bahas cepat, yaitu BSDE, Pakuwon Jati, dan Citra Ciputra gitu ya. Dan kenapa saya bahas sektor properti? Karena menurut saya di tengah sentimen cut rate atau penurunan suku bunga ini, salah satu sektor yang cukup sensitif terhadap sentimen ini adalah sektor properti itu sendiri. Disclaimer on dulu teman-teman sebelum kita lanjutkan. Konten ini sifat investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Jadi pasti idenya kita ingin mendapatkan gain yang maksimal dari momentum ini mengenai cut rate. Kita akan bahas mulai dari sekilas kondisi sektor propertinya. Kita tidak akan komprehensif membahas sebuah saham dalam video kali ini, tapi kita akan bahas dari sekilas kondisi properti sampai catatan akhir. Nanti kita close dengan sebuah catatan akhir dari ringkasan video kali ini. Untuk memulai video kali ini saya start dari sebuah kondisi di mana sektor properti itu beberapa kali layu sebelum jauh melaju gitu ya. Kita masih ingat ketika 2022 kuartal 3 sektor komoditas mulai turun. Salah satu sektor yang diharap menjadi penggantinya rotasinya adalah sektor properti. Enggak juga gitu ya. Sempat naik tapi turun. Kemudian mulai masuk ke 2023 inflasi mulai melandai, properti nih digadang-gadang, properti enggak juga gitu ya, naik, habis itu stagnan enggak kemana-mana. Insentif pemerintah gitu ya, setiap akhir tahun awal tahun coba didorong oleh pemerintah insentif, ternyata juga sama gitu, gairah sektor propertinya tidak bertahan lama. Nah, apakah sentimen suku bunga ini menjadi sesuatu yang kali ini gitu ya bisa mendorong lajunya sektor properti? Karena menurut saya dari kinerjanya, sisi kinerja, menurut saya emiten-emiten properti itu sudah menunjukkan kinerja yang bagus. Cuman sentimennya yang masih lemah. Kalau kita lihat dari sisi tren penjualan rumah gitu ya, secara umum, ini ada beberapa data saya tampilkan. Pasar properti di Indonesia itu dalam kondisi yang nggak lesu-lesu banget sebenarnya. Nggak lesu-lesu banget gitu ya. Buktinya apa? Buktinya adalah hasil kinerja tahun 2022, tahun 2023 dari emiten-emiten properti gitu ya, terutama yang top-topnya itu kinerjanya bagus-bagus. Tetapi faktor sentimen ini memang membuat Mr. Market, kalau kita bicara soal posisi sebuah investasi di pasar saham, menjadi on-off gitu ya. Baru mulai ada sentimennya, tiba-tiba ganti lagi, dan akhirnya ya sektor propertinya nggak kemana-mana. Sektor properti sudah beberapa kali kita bahas, khususnya kayak BSDE gitu ya. Pakuwon juga pernah kita bahas, adalah saham-saham yang secara portofolio properti bagus-bagus. Itu juga yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pertama, saya mulai dari BSDE dulu teman-teman ya. Kalau kita bicara sebuah sektor properti yang kalau kita compare dengan book value-nya yang paling rendah saat ini, jawabannya adalah BSDE. BSDE di antara top 4, top 5 emiten properti, menurut saya BSDE lah yang paling rendah dari sisi book value-nya. Ya, mereka dihargai di 0,6 kali, padahal kalau teman-teman lihat kinerjanya, nggak kalah dengan emiten-emiten lain yang sekarang sudah berada di 1 kalian PBV-nya. 2017 adalah tahun kejayaannya BSDE. Mereka mendapatkan total pendapatan 10,3 triliun dan bottom line-nya laba bersihnya hampir setengahnya, 5 triliun teman-teman. Jadi ini situasi yang sangat-sangat menguntungkan buat BSDE. 2017. Waktu itu BSDE diperdagangkan di harga 2000-an, 2200, 2400. Lalu 2019 2018-19 mengalami penurunan, 2020 juga anjlok karena pandemi. Mereka mulai recover lagi di 2022 gitu ya. Saya sendiri mulai mengamati sektor ini di akhir tahun 2022, titip sendal istilahnya. 2023 mulai serius nyicil-nyicil dan 2024 melengkapi sesuai dengan sizing portfolionya gitu, cicil perlahan-lahan dan ya memang itu strategi yang saya jalankan untuk membeli sebuah saham. 2023 kinerjanya naik lagi dibandingkan tahun 2022 dan 2024 proyeksinya naik lagi. Jadi ini berarti 3 tahun berturut-turut BSDE kinerjanya naik terus, meskipun kita nggak bisa expect bahwa laba bersihnya akan seprofitable tahun 2017, beda jauh gitu ya. Harga materialnya beda, harga tenaga konstruksinya beda dan lain-lain. Jadi secara net profit margin memang tidak comparable dibandingkan dengan tahun 2017 di mana pendapatan mereka dari sisi laba bersih tinggi banget ya, meskipun dengan total pendapatan yang sudah dilampaui di kinerja mereka tahun 2013. 2024 ini 6 bulan pertama laba bersihnya BSD ini sudah loncat naik 94%. Jadi ini sinyal atau tanda yang cukup bagus gitu ya.
Dengan kenaikan kinerjanya mereka di 6 bulan pertama 2024 ini, valuasi mereka pun yang sebelumnya sering mampir di harga 900 gitu ya, sudah naik gitu ya, sudah naik hampir 30% dari harga 900-an. Jadi kalau teman-teman akumulasi BSD di harga ini gitu ya, mungkin kita nggak bisa selalu akumulasi BSD di harga 900. Saya juga beberapa kali di harga 900, di harga 1000, di harga 1050, 900 gitu ya. Dan akhirnya ya average kita kalau ngelihat harga sekarang mungkin kita sudah di atas 20%-an. Itu pun PBV-nya masih 0,6 kali dengan PER-nya 8 kali. Apa yang menjadi potensi dari saham BSD ini? Pertama, kalau kita bicara target keseluruhan secara utuh tahun 2024, mereka sudah dapat 51%, tinggal 49%-nya lagi. Ditambah mereka itu ada 3 advantage gitu ya, posisi yang menguntungkan untuk menutup 2024 dengan sebuah story yang bagus. Pertama adalah BSD ini emiten properti yang portfolionya itu kombinasi antara landed house dengan area komersial. Success story-nya BSD City ini bagus banget sih. Dengan total land bank yang masih jumbo 3.670 hektar, ditambah mereka ada tambahan akuisisi dari saham Surya Mas Duta Makmur 91,99% gitu ya, membuat land banknya BSD bakal makin gede gitu ya. Menariknya, area Rancamaya Bogor ini adalah salah satu area di Bogor yang terkenal dengan area premium. Similar ya, story-nya dengan apa yang mereka coba bangun di area BSD, area yang cukup premium untuk wilayah situ. Jadi hal ini menurut saya bisa membangun story yang bagus mengenai BSDE yang kedapatan sentimen dari sisi makro, penurunan suku bunga di level emiten, mereka juga sedang ekspansif dengan merambah di area Rancamaya Bogor. Mungkin ada yang nanya gitu ya, Bang, kalau misalkan BSDE ngeluarin 2,3 triliun, kasnya jadi anjlok nggak tuh? 2,3 triliun untuk mendapatkan cadangan lahan yang dimiliki oleh SMDM sebesar 1.130 hektar, ini menurut saya masuk akal. Kenapa? Karena kalau teman-teman coba cari tentu saja ini tidak bisa diperbandingkan secara utuh gitu ya, karena kan 1.130 ini lahan semuanya, lahan yang terbangun tidak seperti sejumlah ini tentunya gitu ya. Per meternya di Rancamaya itu 5,5 juta nego ya. Ini dijual cuma 3.120 meter. 5,5 juta BSD akuisisi senilai 220.000 meter, jauh di bawah. Meskipun tadi teman-temannya kita nggak bisa patokan sama persis karena ini kan keseluruhan lahan. Tidak semuanya dari 1.100 sekian hektar itu menjadi area yang bisa dijual gitu ya. Artinya dengan begini BSD menjadi emiten yang menurut saya secara aset play-nya bagus, dia punya cadangan lahan yang bagus dengan akuisisi harga yang bagus, huniannya di area elit, segmennya premium. Kalau segmen premium, profit marginnya bisa lebih besar gitu ya, compare dengan emiten lain mungkin properti yang bukan di area premium. Success story mereka membangun hunian dengan komersial berdampingan itu bagus banget gitu ya, memancing hunian datang dengan kondisi komersial di sekitarnya yang sudah established. Dengan PBV 0,6 kali, PER-nya 8 kali, BSDE relatif tertinggal dibandingkan dengan emiten properti lain yang setipe baik dari si market cap maupun ya proyek-proyeknya gitu ya. Hampir-hampir mirip top 5-nya. Jadi dari ini saya ngelihat BSDE punya potensi untuk bisa memenuhi harga potensinya gitu ya, unlock harga 2.000 lagi. Yang kalau teman-teman baru masuk di harga sekarang pun proyeksi capital gain-nya masih di level 65% gitu ya. Beggar sih enggak, tapi 65%. Apalagi kalau teman-teman yang sudah hold dari harga 950.000, potensi beggarnya menurut saya masih cukup besar dari emiten satu ini. Yang kedua, kita bahas saham P1 Pakuwon Jati gitu ya. Kita start dari kinerjanya. 2019 adalah tahunnya Pakuwon Jati gitu ya. Mereka mendapatkan laba 3,2 triliun dari hasil penjualan 7,2 triliun. Hampir mirip ya. Dari sisi net profit margin kelihatan sama-sama tebalnya. Memang masih tebalan BSDE, tapi Pakuwon Jati juga oke gitu ya. Habis itu 2020 turun, 2021 juga masih belum bisa kembali ke area 7 triliun. 2023 mulai mendekati gitu ya, 6,2 triliun dan ada potensi 2024 mereka bisa closing dengan lebih tinggi dari 2023. Bahkan kalau saya perkirakan mungkin nggak nyampe 7,2 triliun tapi bisa mendekati di angka 6,8, 6,7, 6,9 triliun full year 2024. Meskipun slightly mereka ada penurunan laba bersih gitu ya di tahun 2024 ini, tetapi kerugian laba bersihnya itu menurut saya tidak terlalu fatal. Ada project cancel atau project portofolio yang gagal, tapi karena ada beban
peningkatan gitu ya dari beban marketingnya P1 itu ada peningkatan. Lalu kedua, peningkatan yang cukup besar saya lihat dari adanya rugi kurs gitu ya, karena utang obligasi. Dari sini kalau kita lihat dari sisi valuasi, Pakuwon Jati sudah berada di area min PI 5 tahunannya dengan PBB 1,2 kali dan PER 12 kali. Artinya kalau emiten ini ingin diapresiasi lebih lagi oleh market, maka show me the money gitu ya. Tunjukkan bahwa Pakuwon Jati itu punya kans untuk lompat kinerjanya di full year 2024 ini. Nah, apa yang bisa membuat Pakuwon Jati mendapatkan hal tersebut gitu ya? Pertama, jumlah marketing salesnya sudah bagus, 50% dari total tahun yang mereka targetkan di 2024. Tapi yang menarik adalah Pakuwon Jati akhir tahun ini dikabarkan melaunching super blok baru di Bekasi. Kalau teman-teman sama dengan saya ini warga Bekasi, mungkin kalian sering lihat ada pembangunan di dekat stasiun LRT Bekasi Barat. Disitulah Pakuwon Jati membangun sebuah super blok apartemen dengan kawasan komersial. Advantage dari Pakuwon Jati adalah mereka itu tidak spesialis main di landed house gitu ya. Mereka justru main di konsep super block, sehingga kalau kalian lihat cadangan land banknya ya kalah jauh dibandingkan dengan BSD, tapi nggak ada masalah. Dengan land bank yang tidak sebesar BSDE pun gitu ya, mereka mampu jualan portfolio properti dengan harga premium. Mall-mall yang dibangun oleh Pakuwon Jati juga mall-mall yang bisa kita kategorikan sebagai mall yang cukup menengah ke atas gitu ya. Kota Casablanca, Gandaria City. Jadi menurut saya portfolio ini bagus. Mereka mungkin tidak sebesar BSD land banknya, tapi memang mereka tidak terlalu membutuhkan lahan seperti itu karena mereka tidak fokus di landed house. Mereka fokusnya di super block. Dan yang menariknya lagi dari konsep super block ini adalah recurrence income. Kalau teman-teman tertarik dengan Pakuwon Jati, silakan pelajari lebih lanjut mengenai bagaimana strong positionnya Pakuwon Jati dari recurrent income, pendapatan berulang. Pendapatan berulang dari mana? Dari tenan-tenan di dalam mall, dari kontrak-kontrak, dari maintenance apartemen, dan lain sebagainya. Kalau 2024 ini portofolio Bekasi ini rilis jadi beroperasi, saya pikir ini akan jadi sentimen bagus buat Pakuwon Jati. Penambahan recurrent income sudah pasti gitu ya dari project super block di Bekasi ini. Bagaimana targetnya? Saya melihat targetnya adalah di harga 700 untuk Pakuwon Jati gitu ya. 700 itu kalau teman-teman baru masuk di harga sekarang berarti 45% kurang lebih. Tetap kalau ada yang tanya berapa sih idealnya harganya, kalian silakan ambil maintain harga di bawah dari min PI-nya gitu ya. 420, 430, 400 atau pas lagi turun ke bawahnya ya it's okay, itu adalah waktu-waktu untuk maintain buy. Nah, kalau kalian tertarik dengan Pakuwon Jati, maka proyeksi capital gain-nya sekitar 40-45%. Nggak beggar juga, tapi menurut saya it's fine karena ya kita invest dalam jangka yang tidak terlalu panjang, nggak harus targetnya adalah beggar itu kalau saya sih. Mungkin ini bisa beda dengan pendapat investor lain gitu ya. Saham ketiga yang kita bahas adalah saham dari Ciputra, kode emitennya CTRA. CTRA ini unik dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Kalau tadi saya bilang ada top 3 ini ngacak ya, tidak berurutan gitu ya. BSDE, Pakuwon Jati, dan CTRA ini punya profil yang sendiri-sendiri gitu ya. Kenapa? Karena CTRA ini ketika ekonomi dibilangnya sedang sulit 2020, mereka justru naik terus kinerjanya bahkan 2020. Berbanding terbalik dengan Pakuwon Jati dan BSDE. Kenapa bisa begitu? Karena segmentasi yang diincar oleh CTRA adalah segmentasi yang spesifik marketnya mereka. Market-market yang memang membutuhkan rumah pertama, orang-orang yang ingin beli rumah pertama dengan kondisi tidak terlalu khawatir karena manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, rumahnya juga kelihatan cukup oke lah ya dari sisi gerbang. Beberapa kali saya main ke tempat perumahan-perumahan CTRA gitu ya, menurut saya sih affordable dengan harga yang mereka tawarkan. 2024 ini laba bersih mereka naik 32% menjadi 1,132 triliun dari sebelumnya 832 miliar. Ini capaian yang bagus, artinya mereka semakin dekat dengan kondisi di mana mereka tahun 2021 gitu ya, punya laba 2 triliun. Harusnya 2024 ini full year mereka bisa capai lebih tinggi dari ini. All time high lagi kinerjanya. Dengan kondisi seperti ini, nggak heran CTRA sendiri secara valuasi lebih tinggi daripada dua tadi ya, dari BSDE maupun dari Pakuwon Jati. Mereka sudah dihargai di area range offer value. Kalau berdasarkan min PI 5 tahunan dengan PBV yang juga sama dengan Pakuwon Jati 1,2 kali dan PER yang juga mirip-mirip dengan Pakuwon Jati di 11,5 kali. Apa yang diperlukan oleh CTRA supaya bisa lebih naik tinggi lagi ya?
diapresiasi oleh Mr. Market, ya jelas keberhasilan mereka dalam mendongkrak kinerjanya gitu ya. Apa growth dan story yang bisa kita proyeksikan? Pertama, marketing sales-nya juga sama, mereka sudah capai lebih dari 50% loh, target 2024. Dengan mereka yang tidak menyasar segmen yang premium gitu ya, harganya kompetitif, brandingnya bagus, CTRA ini mudah mendapatkan kepercayaan dari keluarga-keluarga baru yang ingin mengakuisisi rumah pertama, rumah tinggalnya mereka gitu ya. Dan meskipun di 2024 ini CTRA tidak banyak ada proyek yang benar-benar dari baru, perluasan existing dari land house project mereka itu juga banyak banget. Yang di Citraland Garden, yang di Jakarta, yang di Tangerang, yang di area Bekasi Cibubur. Banyak sekali proyek-proyeknya CTRA ini yang masih landnya masih bisa dikembangkan di sana. Dengan hal tadi teman-teman, itu membuktikan bahwa CTRA ini adalah salah satu pilihan di sektor properti kalau teman-teman mencari emiten yang tidak terlalu sensitif dengan kondisi makro. Makronya mungkin bilang, suku bunganya nggak jadi diturunin misalnya gitu ya. Tetapi secara kinerja CTRA ternyata tidak selalu linear dengan hal itu. Kenapa? Karena mungkin tadi ya segmentasi marketnya yang sangat spesifik dan berbeda dari BSD maupun Pakuwon Jati. Dengan kinerja yang sudah mereka lampaui ya 50% lebih dari tahun 2024, saya cukup optimis anuali itu CTRA bisa dapetin 2,3 triliun laba bersihnya, naik kurang lebih 20% dari tahun 2023. Kalau teman-teman tertarik dengan saham CTRA, saya put targetnya di 1.800, nggak lama, nggak terlalu jauh lagi sih dari sekarang gitu ya. Dari sisi potensi capital gain, CTRA yang paling kecil dengan capital gain proyeksinya di 35% saja. Jadi silakan teman-teman timbang-timbang gitu ya. Tadi kita sudah bahas ada BSDE, ada Pakuwon Jati, dan ada terakhir tadi CTRA. Bagaimana dari sisi risiko? Pertama, isu cut rates ini sensitif banget buat emiten properti. Kalau ini sesuai dengan harapan, biasanya marketnya mulai rally gitu ya. Apalagi sekarang tren marketnya kelihatannya udah mulai agak mau bullish, sehingga ini sentimen yang kita tunggu-tunggu di sektor properti. Dari sisi penurunan suku bunga, dengan adanya penurunan suku bunga diharapkan apa? Gairah dari konsumen itu untuk beli properti bangkit lagi gitu ya. Yang tadinya nahan-nahan udah hajar gas gitu. Sehingga itu bisa mendorong revenue bagi emiten-emiten properti. Kita sudah sampai di bagian catatan akhir, kita tutup teman-teman. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video dari channel ini. Pertama, catatan saya adalah emiten properti ini diuntungkan dari adanya penurunan suku bunga. Ini pasti karena bisa mendorong konsumen untuk mulai bertransaksi lagi terhadap properti-properti yang sudah mereka incar sebelumnya gitu ya. Yang kedua, sentimen ini adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena secara kinerja 2 tahun ini emiten-emiten properti sudah punya kinerja yang cakep. Sehingga biasanya gitu, saya bilang biasanya karena ini yang saya juga alami gitu, dan saya juga coba menarik hal yang sama gitu. Bahwa kalau emiten ini kinerjanya bagus tapi sentimennya itu lesu, makronya nggak ada apa-apa, biasanya lemes-lemes aja harga sahamnya. Tapi kalau kinerjanya bagus dan tiba-tiba sentimennya datang, biasanya apresiasi marketnya tuh lebih enteng gitu buat naik. Sekedar 20, 30, 50% dalam waktu pendek biasanya mudah terjadi. Meskipun ya ini balik lagi ya, ini kan kebiasaan dari yang apa yang saya alami. Bisa jadi kondisinya tidak sama gitu ya. Balik lagi dengan strategi kita masing-masing. Yang ketiga, kalau kalian mau masuk di emiten sektor properti, perhatikan portfolio project yang mereka punya. Ada yang punya super block, ada yang punya landed house plus komersial, ada yang punya kayak Sumarekon itu kan area mandiri juga, ada apartemen, ada mall, ada komersial. Atau kalian mungkin suka dengan yang sedang berusaha main di aset play karena eksklusivitas, misalnya Pani dan lain-lain, pelajari portfolio dari projectnya. Teman-teman yang mungkin berpikir harga saat ini masih baru-baru naik ini sudah ketinggalan, menurut saya sih sektor properti itu baru akan memasuki fase positifnya, fase bullishnya di sektor properti. Memang harganya sudah naik, BSD sudah naik lebih dari 20%, Pakuwon juga sudah naik, sempat di bawah 400 kan, sekarang sudah 450 lebih. Tapi menurut saya ini baru awal mula. Kalau sentimennya datang, menurut saya sih mereka masih punya chance untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi ingat, kita itu mesti punya strategi maintain harga dengan bagus. Khususnya kalau menurut saya emiten-emiten properti ini, saya masih berharap emiten ini pada akhirnya akan manggung sektoralnya gitu ya. Nggak cuman yang kayak baru naik 20-30 terus layu lagi. Mudah-mudahan kali ini emiten-emiten sektor properti akhirnya mendapatkan
jatahnya untuk manggung di IHSG. Sampai ketemu teman-teman di next video. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, share, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys. Habis ini bahas apa lagi? Tulis juga di kolom komentar. God bless you. Bye-bye.